Seperti biasa, sebelum kita memulai lanjut ke perguruan berikutnya, ada yang mau ditanyakan nggak dari sesi sebelumnya 1 sampai 5? Monggo, saya kasih kesempatan. Ya? Ada yang mau? Benita? Ya ada? Lanjut dulu aja. Izin tanya, Pak. Oke, silakan Mbak Felicia. Cara ngebedain, kan kalau misalnya kita neliti itu kan nggak boleh, maksudnya harus independen gitu Pak, nggak boleh kita maksain opini kita itu harus benar. Cara ngebedain untuk tahu batasannya itu gimana Pak? In some extent mungkin kita tidak terlepas dari opini kita. Tapi kalau kita berdasarkan data, jangan kita memanipulasi data. Jangan kita datanya nggak ada, kita tambahin. Gitu ya. Jangan kita datanya A misalnya, ada jawabnya A, padahal itu nggak sesuai dengan pemikiran kita. Kita ganti datanya. Salah seperti itu. Kalau yang kualitatif, mungkin dari yang narasumber yang kalian wawancara mungkin jawabnya mungkin seperti ini A misalnya, tapi ternyata menurut pandangan kalian nggak A, B misalnya, monggo, tapi jangan kemudian kalian rubah bahwa pernyataan si narasumber kalian itu adalah A, tetap adalah B, tetap A, tapi kalian tidak sependapat karena menurut saya berdasarkan data-data lain, misalnya datanya literatur yang lain misalnya itu menunjukkan berbeda walaupun si narasumbernya bilangnya A, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi mungkin tidak fully independen karena kita merasa benar gitu ya. Tapi nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong, nggak boleh kita memanipulasi data, nggak boleh nambahin data, nggak boleh kalau misal terpaksa harus menambah data artificial, ada kan mungkin datanya lompat. Misalnya kita perlu data observasi dari tahun 2000 sampai 2015, tapi ternyata 2013 hilang datanya, nggak ada ketemu. Boleh kamu prediksi pakai projection, misalnya kayak interpolasi dan sebagainya boleh. Tapi kamu kasih note bahwa di 2013 ini kasih note bahwa ini adalah angka estimasi atau interpolasi berdasarkan ini karena kita tidak menemukan data. Itu oke, itu kalau itu masih bisa kita kita pertanggungjawabkan karena datanya bolong memang di tengah di 2013 itu. Tapi nanti hasilnya berarti orang akan lihat, oh ini kalau dirubah sedikit aja misalnya hasilnya, misalnya kamu menginterpolasi 2013 itu naiknya jadinya 2000 gitu. Sensitivitasnya gimana kalau kemudian dirubah menjadi 2500, 2100 dan sebagainya, itu kamu harus juga tunjukkan di dalam lampiran perhitungan biasanya, hitungan interpolasi, biar orang tahu, oh kalau misalnya walaupun dinaikkan menjadi 2500 pun kurang lebih hasilnya seperti ini gitu ya. Boleh kamu menambah data interpolasi sepanjang memang kamu declare bahwa itu bukan data asli loh, itu data hasil interpolasi saya. Tapi jangan langsung troll kamu seperti itu, tidak ada apa-apa seolah-olah itu datanya semua misalnya dari BPS gitu. Padahal BPS nggak pernah ngeluarin yang 2013 karena hilang mungkin observasinya nggak ada dan sebagainya itu ya. Ada lagi mungkin yang lain? Izin bertanya ya Pak. Silakan Mas Zaki. Jadi berhubungan sama yang Cia tadi tanya, untuk menghindari manipulasi data, semisal mitigasi data yang kita dapatkan, kebanyakan mungkin untuk saat ini kan online Pak. Dari Bapak sendiri mungkin bagaimana ya Pak mitigasi untuk kualitas data yang kita ambil tuh? Apakah kayak ada syarat-syaratnya atau bagaimana? Pastinya sumbernya kamu harus yang kredibel.
Kalau misalnya kamu ngambil dari data penelitian lain, boleh memang. Tapi kalau dia dibawa misalnya sumber BPS, baiknya kamu langsung merujuk ke BPS-nya. Gitu ya. Sumber BPS, misalnya data Sakernas 2017, BPS gitu, 2017. Baiknya kamu jangan langsung ngambil dari situ, tapi kamu coba cari minimal, kamu cek deh. Misalnya kamu mau langsung kopas tabelnya itu, biasa kan bisa dikopas kan tabelnya, atau kamu ketik ulang, tapi kamu nggak mau nyari lagi, oke. Tapi tolong kamu cek dulu ke BPS-nya, bener nggak itu. Nah, saya inikan dulu WA saya. Seperti itu ya. Jadi pastinya sumbernya harus terdaftar, harus kredibel ya. Jangan kamu ngambilnya dari, ya mohon maaf kan sekarang banyak kan sumber-sumber mungkin yang apa ya, yang dulu yang terkenal itu ya bukan saya tendensius kepada pihak ya, tapi ada yang mungkin apa yang terkenal waktu itu ya, waktu pemilu kemarin, Seward. Nah itu kan kita bahkan kita suka menghujat kalau teman ada yang mengcopy dari situ. Alah, data kayak gitu dipakai itu loh. Pastinya kenapa nggak data yang lain? Data katanya lagi mau dibuat satu data terpusat, tapi sampai sekarang belum ada tuh. Yang sering sekarang sudah mulai dikuat adalah katadata.id, tapi saya masih belum serak sebenarnya karena dia juga ngambil data dari tempat lain yang kita nggak tahu dia itu bagaimana pola pengambilan datanya. Jangan-jangan dia ngambil datanya juga dari sumber-sumber yang nggak kredibel juga itu. Makanya kalau bisa carilah sumbernya yang kredibel, BPS, World Bank, IMF misalnya, atau dari OECD kalau datanya data internasional gitu ya. Tapi BPS sudah bagus kok, data BPS itu sudah bagus. Kalau dari penelitian lain, oke, nggak masalah. Kalau ternyata memang datanya data survei dia sendiri, ya sepanjang sumber kamu cantumkan, kamu tidak bertanggung jawab atas validity datanya. Tapi tadi yang kamu bertanggung jawab adalah kamu ketika pencarian sumbernya. Jangan kamu sumbernya yang memang dari awal kita udah nggak ini gitu. Walaupun surveinya dia benar-benar melakukan, tapi karena memang media online-nya sendiri kita masih anggap itu, misalnya Wikipedia ada ini sendiri, nah itu masih belum bisa diterima ya kalau dari sisi keilmuan ya. Itu ya Mas Zaki ya. Sumber kamu masih tetap ini kan. Ada lagi mungkin yang lain? Izin bertanya Pak. Mas enggak. Terkait KTTA, saya masih bingung apakah ada standar kompleksitas masalah pada KTTA. Jadi harus memenuhi masalah yang kita angkat harus kompleks atau tidak. Terus bagaimana kita tahu bahwa masalah yang kita angkat itu sudah kompleks, dan apabila ternyata belum kompleks, apa yang harus kita lakukan? Apa harus mengganti atau menambahkan hal lain? Oke. Kalau KTTA ini nggak ada yang bimbingan saya ya. Saya lihat nggak ada yang di bimbingan saya sih. Kemarin sudah mulai arranging. Saya kan bimbingan output ya. Kayaknya nggak ada di kelas ini. Biasanya saya yang kita dorong idealnya adalah yang ada sisi novelty-nya. Jadi topiknya itu yang ada novelty-nya. Gitu. Novelty-nya seperti apa sih? Kan kalian memang lagi terlanjur melakukan penelitian gitu kan. Kenapa nggak meneliti yang novelty-nya itu tinggi? Dalam artian ini belum pernah di riset, atau mungkin yang meriset tapi belum terlalu banyak sehingga kalau ada tambahan lagi mungkin bisa memperkuat atau mungkin kontras dan sebagainya, pembanding gitu. Itu yang novelty. Satu. Yang kedua, kalau dari sisi novelty-nya mungkin
mungkin nggak terlalu kuat gitu ya, Mas. Dalam artian udah banyak nih yang mereview. Tapi ternyata in some extent objek yang kamu riset itu dia kamu sinyalir atau kamu indikasikan punya banyak masalah di sana. Punya banyak masalah. Nah, itu berarti biasa kalau saya lagi bimbingan pertama kali langsung saya tanyakan kalau ketika ada yang mengajukan topik, masalahnya apa? Masalahnya apa dulu kira-kira? Kalau nggak ada masalah, biasanya akan saya tempatkan terakhir. Ini coba deh cari yang bermasalah dulu. Walaupun saya sering bilang orang tua kalian mungkin selalu bilang tuh jangan cari-cari masalah. Tapi kalau untuk KTT ya carilah yang ada masalah. Cari masalah itu akan menarik. Kenapa menariknya? Menarik untuk kalian bahas sehingga kalian nanti KTTA tidak plain, tidak kehabisan kata-kata. Kalau yang smooth aja tidak ada masalah, itu biasanya nanti kalian akan kerepotan dalam memenuhi bab yang pembahasan biasanya. Sehingga mungkin demi memenuhi oplah berapa halaman itu kan ada proporsinya kan, bab 1 berapa, semakin banyak bab 1, bab 2, bab 3-nya harus lebih banyak lagi. Nah, ada salah satu bimbingan saya emang sudah stuck, udah nggak bisa. Saya udah bilang ini minusnya nanti ketika kalian pengembangan KTTA kalau tidak ada masalah, biasanya nanti akan kepentok masalah pengembangannya. Pengembangannya itu karena udah selesai pemenuhan perpajakan, oh udah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagaimana kepatuhannya? Oh kepatuhannya sesuai dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dia on time, terus bayarnya, lapornya pun on time, dan pengisiannya sudah jelas. Terus apalagi mau dibahas? Permasalahannya nggak ada. Jadi udah selesai. Pak, proporsinya kurang. Ya, masa kalian mau ulang lagi, terus atau kalian membahas yang nggak relevan gitu. Jadi alternatifnya mungkin bisa di-expand cakupannya, atau bab 1, bab 2 dikurangi demi untuk memenuhi komposisi itu loh. Padahal kalau yang ada masalah, biasa mereka akan kesulitan dalam menyetop. Pak ini bagaimana kok yang dibahas banyak banget. Justru itu menariknya kalau ada masalah. Bahkan saya mungkin agak suka nggak usah lagi ini terlalu meluas nantinya. Walaupun ada relevan terlalu meluas. Kenapa? Kalau komposisi ini, kalau bab 3-nya juga terlalu banyak, kamu harus menambah di bab 1 dan bab 2-nya. Kan komposisi kan meningkat terus kan, berarti seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kamu tahu bahwa itu ada satu masalah atau tidak? Kamu sendiri yang menilai ada masalah nggak kira-kira di situ. Kalau kompleksiti itu relatif, tapi yang penting ada masalah nggak. Kalau misalnya gini, yang pasti kalian nggak akan bisa memprediksi ada masalah adalah kalau tipe kalian adalah evaluasi atas kepatuhan, misalnya. Tinjauan atas pemenuhan kewajiban perpajakan dari bendaharawan rumah sakit ini. Kalau kamu dari awal tidak tahu ada apa, misalnya, ya Pak, saya mau membandingkan antara teori dengan yang dilakukan oleh bendahara. Kamu akan lucky shot. Dalam artian, untung-untungan. Kalau ternyata bendahara sudah patuh, apa yang mau dibahas lagi? Nggak ada tuh kemudian pengembangannya. Kecuali kamu kalau dari awal udah bilang, oh ya Pak, di sana itu memang spesifik bendaharawannya itu, dia itu ada memang harus melakukan pembayaran PPh 23 atas jasa ini Pak, karena memang spesifik di instansi itu. Nah kalau kayak gitu, oke, kita lihat nanti bagaimana tuh untuk yang memang spesifik ini bisa dilaksanakan. Itu kayak gitu ya. Jadi dari awal kalian harus men-spot itu loh. Kalian harus kritis, ada masalah atau enggak. Permasalahan bisa permasalahan yang paling sederhana adalah membandingkan antara teori atau membandingkan antara ketentuan yang berlaku dengan kenyataan di lapangan. Tapi itu akan long shot, akan untung-untungan gitu ya. Untung-untungannya gimana? Untung-untungannya kalau memang ada, kalau nggak ada biasanya selesai. Tapi kalau nggak ada masalah ya, kalau misalnya nggak ada masalah ya
apalagi yang diinikan itu loh. Tadi saya bilang materi biasanya KTTA menjadi plain gitu-gitu aja. Dari sisi sudah dari novelty-nya mungkin kurang bagus gitu karena udah terlalu banyak kalau yang meneliti itu. Tapi masalah itu nggak ada. Itu yang makanya mungkin saya biasanya kalau yang seperti itu akan saya tempatkan menjadi opsi yang terakhir. Kalau bimbingan saya minta untuk dari sekarang memikirkan tiga topik yang akan kira-kira akan menjadi KTTA kalian. Yang mengawang-awang dulu deh, pokoknya yang mengawang-awang dulu kira-kira apa. Baru ya kalau misalnya ada, yang kalau misalnya nggak ada ya itu yang tadi evaluasi. Dan tapi untuk yang objek, kalau yang sifatnya objek biasanya itu saya akan meminta konfirmasi apakah sudah dihubungi objeknya, apakah sudah bisa dipastikan bahwa objeknya mau. Karena kalau tidak ada, kalau kalian ternyata menghubungi objeknya atau objeknya nggak bersedia untuk diambil datanya, selesailah KTTA kalian. Mau ngapain lagi? Pemenuhan kewajiban perpajakan PT Astra. Nah, tapi PT Astra nggak mau diminta datanya. Apakah bisa dari KPP? Nggak akan bisa. Saya yakin, seyakin-yakinnya KPP nggak akan mau memberikan data khusus buat satu wajib pajak tertentu karena mereka ada ini kan apa namanya rahasia jabatan kan, nggak bisa. Satu-satunya jalan kalau kamu mau melakukan tinjauan atas pemenuhan kewajiban perpajakan harus dari WP-nya. Kalau WP-nya membuka, ya nggak ada lagi, nggak masalah gitu ya. Yang bermasalah kalau petugas pajak, Fiskus yang membocorkan rahasianya. Itu ya. Jadi kalau permasalahan sebenarnya relatif nih. Cuma kamu yang harusnya bisa menjudge. Ada lagi mungkin? Izin bertanya, Pak. Ya kan, Nathan? Terkait dengan KTTA juga kan, kalau tadi kan kayak contoh misal judulnya itu tinjauan atas apa, itu kan kita bisa beracuan pada aturan yang udah ada, terus kita lihat realisasi di lapangan kayak gimana. Nah, kalau misal saya punya judul misalkan menganalisis potensi perpajakan di sektor apa gitu misalkan, Pak. Nah, itu kira-kira apa sih, Pak, dasar yang bisa saya ambil nanti, terus kira-kira data dan dasar hukum dasar teorinya itu kira-kira saya harus berkiblat kemana gitu? Pastinya pajak, kan satu. Kedua, kamu langsung fokus bahwa sektor-sektor itu kira-kira potensinya apa aja, potensi perpajakan. Misal kalau ngambil perpajakan ya Mas Nathan ya. Misalnya yang kamu ambil itu adalah sektor industri padat karya. Nah, kalau padat karya itu kan pertama apa yang dimaksud dengan industri padat karya? Mungkin kalau ada pengertian secara umumnya definisinya atau mungkin ada definisi peraturan dari tenaga kerjanya, itu relevan untuk diambil. Terus kira-kira bagaimana sih kalau dari gambaran umumnya industri padat karya yang ada di Indonesia? Terus sekarang potensi perpajakannya kalau dari padat karya itu apa? Kalau ngambil potput misalnya, yang kelihatan adalah pastinya dia akan mempekerjakan tenaga kerja yang banyak kan. Kalau tenaga kerja banyak, apa kemudian yang ada dalam pikiran kita? Oh berarti berpotensi ada PPh pasal 21-nya lebih besar gitu. Karena kan dia mempekerjakan banyak. Kalau ternyata enggak, kenapa enggak, kan ini kan industri padat karya. Oh ternyata walaupun dia industri padat karya, betul dia mempekerjakan banyak orang, tapi ternyata penghasilan dari karyawannya di bawah PTKP, banyak yang di bawah PTKP gitu. Masih kalian hubungkanlah dengan UMP misalnya. Tapi kalau misal dengan asumsi nanti PTKP tetap UMP naik, berarti ada potensi di sana. Misal asumsi PTKP tahun segini meningkat sehingga di atas PTKP gitu. PTKP berapa sekarang? 56 juta kan? Nah, sehingga minimal misalnya satu orangnya tuh yang single penghasilannya 60 juta dalam satu tahun, berarti satu bulannya 5 juta. Berarti kelihatan tuh kalau UMP sudah meningkat di atas 5 juta, berarti ada tambahan
PPh setoran PPh pasal 21 sebesar ini. Tergantung skopnya yang kalian mau ambil sebenarnya. Tapi kalau sektoral sebenarnya menarik. Sektoral sekarang sangat menarik sebenarnya kalau mau itu ya. Dan itu lebih mudah cari datanya. KPP biasanya nggak akan keberatan kalau kalian minta data sektoral karena bukan tidak merepresentasikan satu wajib pajak kecuali memang sektor itu cuma satu gitu, misalnya sektor listrik udah jelas-jelas itu PLN doang kan. Nah ini mungkin kalau kayak gitu agak susah ya. Tapi kalau misalnya sektornya umum, sektor perkebunan, nah, itu kan banyak. Dengan data segini berapa WP kan kita nggak tahu juga. Terus masing-masing WP-nya pembayaran pajaknya berapa kan nggak kelihatan, nggak bisa di-trace. Makanya biasanya nggak masalah mereka kalau yang kaitannya dengan sektoral. Yang nggak bisa itu kalau kalian menunjuk satu. Saya mau minta data tadi PT Astra Indonesia, seluruh data perpajakannya. Nggak akan bisa. Sampai KTTA kalian selesai harus dikumpulkan, nggak akan dikasih. Saya yakin sekali kalau itu. Itu ya Mas Nathan ya. Oke, baik Pak. Oke, kita lanjutkan dulu aja ya. Atau masih ada yang mau bertanya? Satu lagi. Anda, kalau nggak ada, kita lanjutkan dulu ya. Oh, silakan. Silakan. Siapa ini? Itu Pak, kan tadi Pak bilang kalau misalnya nih Pak, kita ambil yang dari putusan sidang, itu kan udah ada putusannya Pak. Kira-kira gimana menurut pandangan Bapak? Kalau saya pribadi kayak gimana? Kalau misalnya kita meneliti hasil putusan sidang gitu Pak, kan logikanya pasti mereka udah pakar gitu Pak, udah pasti jawabannya ada argumentasinya. Itu kira-kira make sense nggak Pak buat penelitian? Yang unik di pengadilan Indonesia itu, dan itu bahkan apa namanya, disorot juga oleh lembaga-lembaga donor, lembaga-lembaga organisasi internasional ya, bahwa ternyata seringkali putusan pengadilan itu tidak menjadi jurisprudensi. Jadi kadang-kadang untuk objek yang sama hasilnya pun berbeda, tergantung hakim. Itu mungkin kalau kamu misalnya saya agak ini ya, agak mungkin pengembangan yang mungkin agak susah nanti kalau kamu hanya mengandalkan dari putusan hakim. Karena kalau kamu coba baca, kalau kamu udah pernah baca putusan sidang itu kan biasanya lebih banyak masalah legal hukumnya, bahkan bahasa-bahasa hukumnya bolak-balik dibahas. Tapi esensinya sendiri sebenarnya nggak terlalu tergambar kalau dalam laporan putusan pengadilan itu biasanya. Itu kelihatan kalau dalam pembahasan di sidangnya, apa sih data-data yang disampaikan, terus bagaimana kemudian bisa dijelaskan. Itu mungkin yang bisa didalami. Kalau kamu sekedar hanya mereview dari putusan sidang, saya khawatir juga kamu tidak bisa terlalu berargumentasi karena kamu hanya mengandalkan dari situ. Ini kenapa kemarin seperti ini? Saya bukannya undermine pengetahuan kalian, tapi mungkin untuk bisa menganalogikan atau bisa mencari asbabun nuzul kenapa putusan ini bisa dilakukan, bisa diputuskan oleh hakim, biasanya kalian butuh pengalaman terhadap praktek-praktek yang udah ada selama ini. Jadi mungkin agak susah tuh kalau hanya mengandalkan dari putusan hakim. Mungkin bisa kamu lakukan kalau kamu bisa ketemu ada beberapa objek yang sama, bagaimana keputusan hakimnya gitu. Ya minimal harusnya sih kalau baru 2 sih mungkin masih belum bisa ya. Kalau kamu bisa nemu ada beberapa misalnya 3 atau 4 kamu review ternyata menurut putusan hakim ini begini, menurut hakim ini
seperti ini dan sebagainya, itu mungkin masih bisa kamu jalankan. Tapi kalau cuma satu, kamu biasanya nggak akan bisa mendigest situasi pada saat pengadilan itu dilakukan, dokumen-dokumen apa misalnya yang diinikan, sehingga kemudian bisa kamu kembangkan dalam KTTA kamu. Berbeda kalau kamu hanya melakukan summary. Kalau KTTA tidak cukup dilakukan summary, tapi kamu harus bisa mengelaborasi, kamu bisa memberikan opini seperti itu. Dan opininya itu nggak mengada-ada gitu. Opininya itu berdasarkan memang teori hukumnya seperti apa. Terus juga apakah ada contoh lainnya seperti apa. Terus bagaimana prakteknya sih sebenarnya gitu hal ini bisa terjadi gitu. Itu sih Mbak Felicia ya. Kalau saran saya sih mungkin baiknya mungkin jangan pakai putusan pengadilan kali. Kecuali kalau memang kamu sudah punya data, ada misalnya beberapa, 3 atau 4 yang sama kira-kira, itu kalau kamu meneliti mungkin boleh juga tuh ya. Itu ya. Kalau cuma dari satu, biasa kamu akan kepentok masalah pengembangannya nanti. Oke ya? Oke, saya lanjutkan dulu aja ya. Nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi. Udah kelihatan ya? Halo? Udah ya? Oke. Udah. Pengumpulan data kuantitatif. Kita kemarin sudah belajar pengumpulan data kualitatif. Beberapa teori mungkin sudah saya terangkan kemarin ya. Jadi nanti saya hanya sekalian hanya mengulang saja gitu. Cuma nanti kita akan fokus bagaimana kemudian teori-teori atau mungkin pengertian-pengertian yang kemarin sudah kita pelajari itu berlaku juga di kuantitatif, di data kuantitatif. Oh ya, untuk bahan ini cukup banyak, artinya cukup banyak materi, tapi lebih ke arah bagaimana teknisnya, implementasinya, sehingga kemudian dosen koordinator membuat kayak studi mandiri atau kuliah mandiri yang nanti tolong kalian sempatkan untuk bisa mendengarkan videonya ya. Ini bukan saya, dari dosen koordinator ya. Ada kalau nggak salah ada 4 atau 5 video ya untuk perkuliahan yang ke-6 ini. Nanti ya, tapi setelah saya share ininya PPT-nya. Apa sih bedanya kualitatif dan kuantitatif research? Kemarin kita sudah pelajari beberapa hal. Inilah kurang lebihnya perbedaan karakteristiknya. Yang pasti akan berbeda adalah kesimpulannya. Kesimpulan kalau kuantitatif dia bentuknya angka-angka. Sementara kalau kualitatif kata-kata dan kalau ada gambar, ilustrasi, tapi dia mungkin tidak sebesar 10% misalnya. Tapi kalau kata-kata, Indonesia nanti tidak akan resesi karena kita merasa bahwa fundamental ekonomi kita sekarang sudah lebih baik daripada tahun 1998. Itu selesai seperti itu. Tapi kalau ditambah terbukti dari apa? Buktinya, karena defisit kita seperti ini. Terus inflasi kita terjaga pada level kisaran misalnya berapa persen. Terus apalagi? Nilai tukar rupiah kita, kurs rupiah, walaupun sudah sering menyentuh 15.000, ternyata tidak terjadi yang seperti tahun 98. Tahun 98 dengan 15.000 langsung meroket menjadi 20.000. Tapi sekarang udah sering sekali menyentuh 15.000, tapi turun lagi ke 14.000 dan sebagainya. Itu kalau kemudian mix jadinya. Memang antara kemarin kita sudah pelajari antara kualitatif dan kuantitatif ini ya tidak purely bahwa harus kuantitatif semua, kualitatif semua, tapi kadang-kadang ada yang mix seperti itu ya. Nanti kita akan berbicara teknik samplingnya, terus metode pengumpulan datanya. Yang pertama, ini juga sudah kita pelajari dari
jenis-jenis data kalau dari cara memperolehnya kemarin kita sudah pelajari, ada yang data primer, ada yang data sekunder. Kalau data primer cirinya adalah bahwa kita sebagai peneliti harus mencari data sendiri. Kalau kualitatif melalui in-depth survey, melalui mungkin survei yang open questionnaire dan sebagainya. Tapi kalau yang kuantitatif kita menggunakan survei yang terstruktur, misalnya kayak kemarin saya sudah sempat share juga bagaimana kuesionernya Susunas yang tahun 2017, seperti itulah kurang lebihnya survei untuk data primer gitu ya. Nah kalau sekunder kita mengandalkan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, misalnya BPS kita mengenal ada data Susunas, ada data Sakernas. Terus yang kemarin yang dulu saya pakai untuk tesis saya data IFLS, Indonesian Family Life Survey. Nanti coba kalian cari-cari deh. Itu datanya itu sangat lengkap. Datanya itu bahkan menginvestigate dari tahun 94 sampai 2018. Sayangnya tapi setelah tahun 2018 tidak lanjut. Selesai ya, kita sudah cukuplah survei data kita itu. Padahal kalau bisa berlanjut terus tiap 4 tahun sekali itu sangat bagus. Karena dia mengamati tiap titiknya. Itu enggak setiap tahun, tiap 4 tahun sekali. Tapi sayangnya itu kita menyebutnya tingkat atrisi. Attrition rate-nya atau tingkat yang dari awal tahun 94 si orang itu kemudian menghilang itu relatif rendah. Jadi banyak orang yang disurvei dari tahun 94 dari ke tahun 2018 masih ada, masih terdaftar di situ. Jadi bisa di-trace satu persatu. Saya nggak tahu bagaimana metodenya dan dia bisa mempertahankan, bisa memaintain itu ya. FLS. Kalau menurut sumbernya ada internal dan eksternal. Kalau sifat discrete dan continue. Terus kalau metode waktu pengumpulannya ada yang cross section, ada yang time series. Kalau yang time series kalau yang cross section dia tidak memperdulikan periode datanya. Misalnya Susunas tahun 2015, Susunas tahun 2016, Susunas tahun 2017 digabung semua. Pokoknya saya mau mencari karakteristiknya. Tapi ada yang sifatnya dia time series. Saya mau mencari misalnya data PDRD seluruh Indonesia ya, dari tahun 2000 sampai tahun 2018. Nah, itu time series. Ya. Yang berikutnya, karena kita untuk kuantitatif kita akan sangat bergantung pada data yang bersifat numerik atau angka-angka. Kita perlu mengetahui dulu jenis datanya, jenis angkanya itu apa saja. Karena kalau kita salah dalam menerjemahkan atau menentukan jenis datanya, kesimpulan kita akan berbeda. Kita mengenal ada skala pengukurannya nominal, 100, 200, 300, 1 juta, 10 juta, 500.000, 700.000 dan sebagainya. Itu data nominal. Kita juga mengenal data ordinal skalanya. Order, by order, ke-1, ke-2, ke-3, ke-10, ke-50. Indonesia peringkat 70 dari 100 negara. Nah, itu ordinal namanya. Berbeda dengan GDP Indonesia, GDP per kapita Indonesia $4.000. 4.000 US dollar itu data nominal. Dan dia adalah peringkat ke misalnya ya, saya lupa ke berapa, peringkat ke-30 dari 200 negara. Nah, itu sekalian berarti dua data. Mulai dari nominalnya $4.000 $4.000 kalau per kapita pasti per tahun dan per individu ya. Nggak perlu dijelaskan lagi. Dan angka tersebut dia peringkat 30 dari 200 negara di dunia. Itu ordinal. Kita juga mengenal ada yang interval dan ada yang rasio. Nah, kalau yang interval ada dua. Ada yang bentuknya skala Likert namanya.
Ada yang interval ini untuk merepresentasikan sebenarnya nominal, tapi nominal itu yang kita simplified. Nominal. Skala Likert seperti apa? Kalau kalian pernah ikut diklat, di akhir diklat biasanya akan ditanyakan, bagaimana suasana ruangan diklat? Misalnya, apakah suasana diklat mendukung? Satu adalah sangat setuju, sangat tidak setuju, setuju, dan 5 misalnya setuju. On a scale of 1 to 5 misalnya. 5-nya adalah sangat setuju. Nah, itu skala Likert. Dia mencoba untuk mengkuantifikasikan suatu persepsi yang sifatnya kualitatif. Tapi ada yang interval ini berupa simplified dari nominal. Misalnya kalau ditanyakan, kalau ada opsi menanyakan berapa penghasilan Anda dalam 1 bulan. Gitu ya. Berapa penghasilan Anda dalam 1 bulan? Jawabannya bisa kalian lepas. Jadi responden kemudian bilang sendiri atau nulis sendiri, oh ya 1 juta, 30 juta, 10 juta, 150 juta, atau 5 juta, atau 3 juta. Dan variasi bisa sangat banyak. 1.500.000, 1.300.000, 1.350.000, 2.150.000 dan sebagainya. Itu bisa banyak sekali. Dari 100 responden mungkin variasinya bisa 100 responden, bisa beda sama sekali gitu. Makanya kemudian ada yang menggunakan interval dalam rangka mensimplify. Jadi bisa dikategorikan, oh ini penghasilannya menengah, ini penghasilannya lower income, ini yang penghasilan tinggi. Bagaimana caranya? Misalnya dikasih kode, kalau kurang dari 1 juta dalam 1 bulan, 1 misalnya. 1 juta sampai 5 juta misalnya, itu di kode 2. 5 juta sampai 10 juta di kode 3 dan sebagainya. Di atas biasanya akan dikasih 10 misalnya. 10 kalau di atas 200 juta dalam 1 bulan misalnya. Nah, itu namanya interval. Jadi kalau sudah kita buat interval seperti itu, variasinya berarti cuma 1 sampai 10 dibandingkan dengan kita lepas nominal. Kalau ada responden 100, bisa ada kemungkinan semuanya berbeda. Jadi variasinya 100. Tapi kalau kita lepas, kita jadikan interval, walaupun responden 100, kita sudah bisa pastikan variasi pasti maksimal 10. Maksimal 10. Karena kita membatasi bahwa 1 kurang dari 1 juta. Orang akan memilih, oh saya di interval nomor 3, oh saya di interval nomor 4, dan sebagainya. Jadi kita sudah memprediksi bahwa maksimal adalah, variasi maksimal adalah 10. Sementara kalau yang nominal, kita harus bisa expect bahwa variasinya itu kalau dari 1.000 responden, ya 1.000. Kan terserah orang kalau mau melaporkan 2.150.000, ada yang bilang 2.160.000, berbeda. 2.360.000, 5.700.000, 5.730.000, itu beda lagi berarti, ya. Kalau kita menggunakan data nominal, tapi kalau interval kita bisa mengontrol variasinya. Yang terakhir adalah rasio. Rasio pastinya perbandingan gitu ya. Perbandingan ini dengan yang ini. Nanti makanya kalau kita salah dalam membaca data atau dalam ketika menentukan surveinya, kemudian menentukan kuesionernya, kita salah dalam melakukan pengukuran, dalam menentukannya, akan berakibat penjelasan kita atau konklusi kita mungkin kurang tepat. Mungkin kalau yang ini nominal harus menggunakan interval tapi menggunakan nominal, kalian akan capek sendiri gitu kan. Oh, ternyata yang dibutuhkan cuma 3 layer, lower income, middle income, sama higher income misalnya. Saya ternyata nominalnya ada 1.000, mau nggak mau berarti saya harus bagi-bagi nih. Harus kerja tambahan berarti. Tapi kalau dari awal sudah disebut, enggak, saya butuhnya cuma ini doang kok, interval 3. Saya mungkin, interval saya ada 5 misalnya, lower income terus middle income. Nah, middle income-nya saya bagi 3 misalnya, lower middle income,
middle income, upper middle income. Terakhirnya adalah high middle income. Nah, kalau seperti itu berarti kan lowernya 1, middle-nya ada 3, uppernya high income 1. Total 5 maksimal saya. Nah, dari situ saya bagi-bagi. Tergantung. Ini saya tidak bilang bahwa penghasilan harus menggunakan interval, nggak seperti itu. Kalau kalian butuhnya diskrit, gunakanlah yang nominal. Sorry, continue kalian gunakannya nominal. Tapi kalau kalian memang butuhnya kayak tadi, ya hanya sekedar interval, gunakanlah interval. Gitu ya. Ini kurang lebih yang itu ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Pengumpulan data primer. Tadi sudah kita jelaskan bahwa salah satu cara untuk pengumpulan data primer menggunakan survei. Surveinya pasti bisa by phone, langsung pastinya. Kalian door to door nanya satu persatu, mungkin ya perlu 100 orang, ya kalian harus datangi satu persatu gitu. Tapi mungkin bisa by phone atau by email, atau kan banyak itu email blast. Kami dari tim ini terus sedang melakukan survei, mohon kesediaan Bapak dan Ibu, itu kelihatan. Terus yang sekarang lagi marak adalah pakai Google Form, karena kalau Google Form itu sudah langsung terbaca semuanya. Sementara kalau email kita biasa harus ditranslasikan dulu gitu. Atau menggunakan eksperimen. Nah, eksperimen di sini mungkin contohnya contoh eksperimen IPA ya. Jadi kurang terbayang. Kemarin masalah sempat saya sampaikan kalau saya sering jadi kelinci percobaannya untuk eksperimen ekonomi, bukan disuntik, bukan dikasih minum obat apa enggak, tapi biasanya kita diminta dipelajari behavior kita. Misalnya waktu itu yang saya ingat banget, ini ketika ada skenario mau ada kenaikan tarif tol di kota Atlanta di Georgia. Di Atlanta di sana ada, bagaimana sih sebenarnya responnya? Responnya itu nggak ditanyain. Kalau ditanyain jadinya survei. Tapi eksperimen bagaimana? Kita dimasukkan ke dalam bilik-bilik di situ, di mana di situ ada kayak main game simulasi berkendara. Di situ ada steering wheel-nya, terus ada pedal gas dan rem, seperti simulasi mobil lah. Kayak kayak main game saja. Kita dikasih seolah-olah dikasih modal di screen itu berapa ratus $, gitu. Terus kita diminta untuk seolah-olah skenario ini kita dari rumah untuk berangkat kerja, apakah menggunakan opsinya dalam jalan tol yang nanti akan dinaikkan, atau kita lewat bawah. Kalau lewat bawah tentunya ada traffic sehingga ada kemungkinan kita terlambat masuk kantor. Kalau terlambat masuk kantor, kita akan dipotong salary kita. Nah, seperti itu. Bagaimana kemudian behavior kita? Behavior saya. Ada beberapa rule yang harus dipatuhi. Misal saya nggak boleh melanggar lalu lintas gitu. Lampu lalu lintas misalnya kalau lagi merah harus berhenti. Kalau nggak nanti kena fine, kena denda yang akan dipotong dari modal saya tadi yang berapa ratus $, itu dan sebagainya. Sehingga di awal misalnya saya coba dulu jualan bawah. Ternyata saya nyampainya telat sehingga dipotong. Yang berikutnya setelah begitu hari keduanya saya menggunakan jalan tol ternyata. Dari situ mungkin saya nggak tahu yang dipelajari apa. Yang penting saya dapat uang, itu aja lah. Ya saya berusaha untuk senatural mungkin. Dengan adanya people respond to incentive kan bagaimana saya bisa mempertahankan modal saya, karena nanti dibayarkan dari seberapa banyak sisa modal saya gitu, itu yang akan dibayarkan. Plus ada nanti tambahannya memang, tapi saya berusaha mempertahankan sebanyak-banyaknya. Kalau bayar tol segini tapi nggak telat dibandingkan dengan lewat jalan bawah, telatnya lebih besar daripada saya bayar tol misalnya. Saya pilih yang mana gitu, sebagainya. Itu ya eksperimen. Kalau ini eksperimennya
eksperimen penumbuhan bibit ini kan pelajaran IPA ya. Kalian mungkin belajar dulu waktu SMA ya, kalau yang di IPA. Metode survei tadi sudah saya sampaikan bahwa bisa melalui telepon, bisa tatap muka langsung, interview langsung, atau baik surat offline tentunya, atau elektronik. Elektroniknya bisa email atau pakai Google Form. Dulu sebelum ada Google Form, saya pakai itu SurveyMonkey. Ada nggak yang pernah pakai itu SurveyMonkey? Lucu juga semua namanya SurveyMonkey, tapi cukup membantu. Ini tadi eksperimen sudah saya jelaskan ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Tunggu. Silakan, kalian ada yang mau bertanya? Bari saya minum ya. Silakan. Ada? Lanjut dulu ya. Ini sudah kita bahas kemarin, nggak perlu saya jelaskan kembali ya. Itu data pengumpulan data sekunder kemarin sudah sempat kita jelaskan untuk menghemat waktu. Pembuatan kuesioner. Nah, ini juga ada video disiapkan oleh dosen koordinator. Detailnya mohon kalian pelajari sendiri. Nanti akan saya jelaskan juga sebagian, tapi banyak yang bisa kalian pelajari dari 2 video ini. Ini sebenarnya 1 video, tapi ternyata untuk bisa mengupload ke KLC Kemenkeu ini maksimal 1 videonya adalah 10 menit gitu. Jadi kalau nggak salah ada beberapa video itu yang 15 menit, jadi harus dipotong menjadi 2. Ini nggak terlalu lama kok. Jadi kalian mungkin sembari kalian mempropos atau ketika mempresentasikan penelitian kita adalah minimal 2. Pertama adalah bagaimana Anda mencari responden Anda. Apakah bias, apakah ada tendensi untuk mengarahkan ke kesimpulan tertentu gitu. Itu 1 ya. Yang kedua, bagaimana kemudian pertanyaan-pertanyaan itu kalian ajukan. Apakah ada yang leading of something. Jadi pertanyaan itu benar-benar mengarahkan untuk memang itu sesuai dengan tujuan kalian gitu. Itu yang kemudian akan dijudge, oh ini penelitiannya nggak valid, nggak bisa kita jadikan acuan gitu, karena ya ini emang sudah di ini kan, sudah di set gitu, di set semua. Nanti jawabnya A semua ya gitu, nanti jawabnya C semua ya, nggak seperti itu kan harusnya. Bagaimana caranya? Yang melitnya mungkin bukan dengan menyuruh respondennya, tapi dengan mengarahkan dengan kalimat-kalimatnya itu. Kalau Anda, apakah Anda mau diberikan uang oleh pemerintah 1 juta dalam 1 bulan? Siapa yang bilang nggak mau? Nggak mau Pak, saya nggak terlalu kaya. Saya yakin kalau kalian ditanya seperti itu akan langsung mau gitu. Kalau perlu jangan 1 juta, 10 juta Pak. Nah gitu kan? Tapi bagaimana kemudian ketika pemerintah mau memberikan bansos, tapi kita secara ilisit bisa menanyakan bahwa ya memang ini rakyatnya butuh. Bukan karena merasa dapat tambahan, tapi membutuh gitu. Seperti itu ya. Pertama kali setelah kuesioner kita sudah ada, kita harus mendefine populasi. Habis itu kita menentukan sampling frame dan bagaimana sih teknik sampling yang akan dilakukannya. Selanjutnya adalah ukuran sampling. Setelah itu baru kita melaksanakan surveinya. Bagaimana kita melakukan survei?
akan sangat berpengaruh terhadap kuesioner-kuesioner yang kita setting. Kalau yang kita lakukan sendiri atau personil administrator, biasanya pertanyaan-pertanyaan kuesionernya itu mungkin tidak terlalu jelas, nggak terlalu masalah. Dalam artian, karena misalnya ada tadi melalui tatap muka langsung, ada mungkin salah satu responden mungkin nggak mengerti jawabannya, bisa bertanya langsung. Jadi mungkin oke, nggak terlalu masalah. Tapi kalau melalui surat atau elektronik, kalian harus bisa memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak ambigu. Pertanyaan yang diajukan tidak bias, sehingga kemudian wajib pajak jadi bingung, responden jadi bingung bagaimana cara jawabnya, sehingga kalaupun ternyata tetap dijawab, tapi ternyata hasilnya berbeda. Misalnya gini, saya mau mengkuantifikasi, tujuan saya mau mengkuantifikasi level pendidikan dari responden. Dalam artian begini, kan kita sudah tahu SD itu 6 tahun kan? Oke. SMP 3 tahun. Berarti kalau lulusan SMP 9 tahun. Betul ya? Lulusan SMA tambah lagi 3, 12 tahun. Lulusan D3 tambah 3 lagi, berarti dari 12 tahun tambah 3, 15 tahun. Sorry, tadi misalnya ada D1. D1 misalnya 1 tahun kan? Jadi 12 tahun plus 1, 13 tahun. Kalau D3, 15 tahun, dan sebagainya. Misalnya saya asumsikan bahwa S1 itu 4 tahun. Seperti itu ya. Saya malas kalau saya langsung menanyakan gitu. Berapa lama Anda mengecap pendidikan formal terakhir? Kalau dijawab 7, apakah artinya bahwa pendidikan terakhirnya SMP kelas 1? Begitu nggak? Kalau 7 tahun, apakah artinya dia pendidikan terakhir SMP kelas 1 alias drop out dari SMP? Belum tentu. Kenapa? Mungkin dia SD-nya tinggal kelas. Misalnya kelas 3-nya tinggal kelas, sehingga harus ulang lagi kelasnya. Jadi total sebenarnya penghasilan pendidikannya cuma sampai level SD gitu. Levelnya SD. Atau mungkin dia sangat pintar di awal ya, tapi masih anak-anak, dia belum lulus. Terus dia ada akselerasi. Posisi dia sebenarnya bukan SMP kelas 1, tapi SMP kelas 3 misalnya. Misalnya dia akselerasi, nggak tahu SD ada akselerasi nggak. Terus SMP dapat akselerasi lagi gitu. Jadi kalau kita menanyakan seperti itu, hasilnya mungkin akan mislead. Jadi yang aman, walaupun saya tadi mau mengambilnya itu kuantifikasi dari level of education, kalau kita mengirimkan by mail atau elektronik, email misalnya, atau pakai Google Form, lebih baik kita langsung tanyakan saja, apa level pendidikan terakhir Anda? Itu mungkin kita kasih opsi, ada SD, tidak lulus SD misalnya, lulusan SD, tidak lulus SMP, berarti kalau tidak lulus SMP itu berbeda dengan lulus SD ya, berarti dia sudah sempat mengenyam misalnya sampai kelas 1 gitu ya, kelas 1 SMP, atau lulus SMP, tidak lulus SMP, dan sebagainya, sehingga kemudian mau nggak mau kita yang harus mengkuantifikasi gitu. Oh, ini lulusan SD. Kita sudah tidak peduli apakah si orang itu lulus SD-nya 7 tahun, apakah 8 tahun atau 6 tahun. Kenapa? Yang kita butuhkan sebenarnya bukan lamanya dia ada di sekolahan, tapi
level pendidikan SD itu adalah 6 tahun yang kita asumsikan. Apakah dengan kamu 8 tahun di sekolah, artinya kamu lebih pintar daripada, kan lebih lama nih, itu lebih lama sekolah di SD. Apakah lebih pintar dari teman kamu yang cuma 6 tahun? Ya enggak, sama-sama levelnya hanya SD, seperti itu. Tapi kalau yang di sini, boleh kalau tanyakan gitu, Pak, ini maksudnya lamanya pendidikan gimana Pak? Oh ya, saya contohkan gini, misalnya kalau SD berarti kan 6 tahun ya Pak, gitu. Bukan saya, tapi saya SD pernah ngulang Pak. Oh nggak apa-apa, asumsi kan yang formal kan 6 tahun Bu, gitu. Ya udah berarti dia langsung, oh SD 6 tahun, dia langsung hitung sendiri, dia nggak lagi memperhitungkan jangka waktunya itu seperti itu gitu. Jadi inline dengan yang kita mau kalau yang di sini. Tapi kalau yang kita tidak bisa mengontrol, baik kita menggunakan surat yang konvensional atau menggunakan email atau pakai Google Form, itu mungkin kita baiknya langsung menanyakan saja apa pendidikan terakhir Anda. Kita kasih opsi di situ. Gitu ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Belum? Belum? Ketika kita melakukan survei, mungkin kita kepinginnya misalnya, terutama kalau yang surveinya ini tidak kita administer sendiri, artinya tidak kita door to door, ya, kita tidak door to door, tapi kita kirim by email misalnya. Kita kan berharap misalnya 100 yang kita kirim 100 balik dan ada isinya tepat gitu. Tapi terkadang, bukan terkadang, seringkali participation rate-nya itu enggak seperti itu loh. Terkadang participation rate-nya itu ya agak rendah, itu mungkin 50% atau bahkan 30%. Saya sempat mengalami dari banyak yang saya kirimi, ternyata yang datang itu cuma 10 gitu. Jadi agak bingung juga gitu. Dan itu it happens gitu. Bahkan di kami pun sering kali kayak gitu. Waduh ini kayak gini. Dari total misalnya responden yang sudah saya perkirakan respondennya ada 80, ternyata yang kembali cuma 10 gitu. Itu kan juga terlalu sedikit gitu. Tidak, kalau saya paksakan nggak merepresentasikan secara utuh gitu loh. Minimal kalau 80 ya 50 balik itu udah enak banget tuh. 50 balik minimal 50 lah, atau 60 lebih bagus gitu. Tapi 50 udah oke lah. Tapi kalau 10 nggak bisa saya generalisir. Bagaimana kemudian bisa menaikkan participation rate-nya tadi, tingkat respon rate-nya? Pastinya kalau dia langsung, oke. Kalau tidak langsung, tadi misalnya email, kita kirimkan surat lanjutan sehubungan dengan email kami terdahulu terkait dengan ini. Mohon Bapak dan Ibu apabila sudah menerima dapat merespon gitu. Oke, seperti itu. Karena kadang-kadang kita nggak tahu nih, berbeda dengan WA ya, walaupun WA sekarang kan ada bisa dihilangin centang birunya kan, seperti yang saya lakukan itu. Saya nggak ada centang biru karena saya merasa agak diamat-amati gitu kalau ada centang biru. Email apalagi, email kita nggak tahu apakah email itu nyampe, dalam artian alamatnya benar. Kalau alamatnya nggak benar, kalau misalnya alamatnya tidak terdaftar, biasanya bouncing. Tapi kalau alamatnya memang benar dan itu orang lain, kita nggak bisa memprediksi. Apakah apakah email kita jangan-jangan masuk ke dalam spam? Atau apakah dia benar dan sudah dibaca, kita nggak tahu. Jadi sangat spekulasi sekali kalau kita nggak langsung. Bagaimana kemudian caranya? Ada tadi ya itu kirim surat tindak lanjut lagi. Terus kalau perlu yang nomor 3 gitu. Apa namanya? Kita panduan itu yang lebih jelas dalam kuesionernya itu. Terus satu mungkin yang perlu dipahami bahwa kadang-kadang orang itu
agak khawatir dengan confidentiality gitu. Jadi mungkin di situ kamu tulis masalah confidentiality bahwa identitas Bapak dan Ibu tidak akan kami bocorkan, atau kalau boleh ada opsi anonim, dalam artian bahwa namanya itu nggak perlu kamu sebutkan gitu. Boleh kalau misalnya mau anonim nggak masalah, tapi yang penting mungkin dari kalau KPP mana boleh gitu, tapi namanya anonim nggak masalah gitu. Terus ini yang terakhir mungkin yang menarik, ada pemberian souvenir atau insentif gitu. Misalnya saya pernah dapat pakai Google Form itu Blast, di situ dituliskan bahwa walaupun saya nggak dapat ya, bagi Bapak Ibu yang beruntung katanya. Jadi dibandingnya dengan beruntung gitu. Dan saya nggak beruntung. Dapat berkesempatan untuk memperoleh waktu itu pulsa senilai bagi 10 responden yang beruntung waktu itu nggak salah. Pulsa senilai 100.000. Jadi dia mau mengeluarkan uang 1 juta berarti kan untuk 10 orang. Yang saya nggak dapat waktu itu. Tapi menarik. Oh, boleh juga nih. Lumayan kan kalau bisa dapat gitu. Nah, kayak gitu sebenarnya bisa meningkatkan respon rate-nya. Kalau lebih banyak lebih bagus kan. Misalnya dari surveinya 100 kamu menyediakan 50 misalnya. Bagi 50 responden yang beruntung bisa mendapatkan gitu. Bisa mendapatkan doa dari saya, semoga Bapak dan Ibu diberikan kemudahan, nah, seperti itu misalnya. Oh, ini udah saya coret-coret nih, berarti saya nggak pakai yang baru nih. Ini yang lalu berarti. Oke. Kelebihan dan kekurangan hapus lagi ya. Karena saya simpan waktu itu. Kelebihan dan kekurangan dari beberapa skema kuesioner tadi itu. Yang pasti tadi sudah sempat saya jelaskan, kalau yang kalian harus datang sendiri door to door, kalian bisa mengontrol. Kalian ketemu sendiri respondennya gitu, ketemu oh memang ini orangnya ada, ini memang orangnya nggak ada. Ini orangnya nggak bersedia, kalian sudah bisa melihat. Tapi kelemahannya kalian pastinya it takes time kan. Kalau misalnya kalian harus mengambil 100 responden, terus kalian prediksi dalam 1 hari itu hanya bisa mengambil misalnya 5. Berarti sudah kalian kebayang tuh, berarti dalam 1 bulan itu 20 hari berarti kalian harus keluar mencari. Itu kalau smooth. Kalau ternyata respondennya hari itu nggak bisa, Pak saya nggak bisa kalau hari ini, saya bisanya hari Sabtu, saya bisa hari Minggu, saya bisa setelah jam kerja, setelah jam 5, malam-malam. Nah itu bagaimana? Saya bisa sebelum jam 9 Pak, kalau mau datang pagi-pagi ke sini. Jam 7 kalian harus datang. Nah itu agak melelahkan kan? Itu agak melelahkan. Terus ada lagi yang cukup krusial adalah potensi bias. Bias itu karena kadang-kadang gini. Nah di AFLS itu ada, kita mau mengontrol bias. Pada beberapa pertanyaan mungkin sangat sensitif untuk ditanyakan. Misalnya, nah di AFLS itu ada salah satu kontrolnya adalah dia bisa mengontrol respondennya tuh jenis kelaminnya apa. Terus si interviewernya yang nanyain jenis kelaminnya apa. Sehingga kemudian akan jadi kelihatan nih beberapa pertanyaan yang sensitif, misalnya ada di salah satu pertanyaan AFLS itu yang memang sangat sensitif. Apakah Anda pernah mengalami pelecehan seksual? Seperti itu. Bagaimana rasanya, di responden itu, bedanya, biasnya itu, kalau ternyata yang menanyakan misalnya si interviewernya cowok, si respondennya cewek. Apakah ada perbedaan nggak sih dari hasilnya?
apakah dia mau terbuka. Biasanya jawabannya itu ada pernah, tidak pernah, tidak mau menjawab. Nah, yang tidak mau menjawab ini seberapa banyak sih kalau ternyata cross gender, berbeda gitu ya. Dalam artian mungkin interviewernya cewek, respondennya cowok, atau sebaliknya, interviewernya cowok, respondennya cewek. Nah, itu kelihatan. Ada kemungkinan ada bias di situ. Kalau secara email atau secara by mail, ada kemungkinan, dan ini terjadi karena si responden ngerasa privasinya itu terganggu gitu. Wah, ini berarti kalau saya bilang ini, Mas ini udah tahu minimal, padahal itu I kept it so secretly gitu. Saya sudah mengubur itu bertahun-tahun, saya nggak mau ada orang tahu. Tapi dengan ditanya ini berarti Mas ini tahu dong gitu. Gimana kalau dia ngomong? Gimana kalau dia ngomong? Atau kebalikannya gitu. Misalnya si mas-mas respondennya ini cowok gitu. Yang nanti mbaknya ini ngobrol cerita sama teman-temannya, kan cewek suka gosip kan, oh ya itu kayak gitu, rame nanti berkembang. Atau sekarang zamannya IG, kalian menjelaskan, nah itu kan bisa malah jadi tertutup, nggak mau menjawab itu mungkin kan. Tapi kalau kalian menanyakan menggunakan mail, nggak ada yang tahu tuh, apalagi kalau kemudian ada opsi bahwa dia tidak perlu menyebutkan nama. Oh, itu tambah biasanya respon rate-nya akan bagus, akan terbuka gitu, akan terbuka biasanya. Wah, ini kan saya mau jawab iya pun nggak ada yang tahu. Apakah Anda pernah mengalami pelecehan seksual? Yang ketahuan kan cuma identitas, umurnya berapa, misalnya jenis kelaminnya wanita itu kan. Terus apakah Anda pernah mengalami pelecehan seksual? Ya gitu. Nggak tahu siapa dari 100 orang siapa yang menjawab ini, kan nggak tahu kan. Seperti itu. Bisa lebih terbuka malah keuntungannya. Tapi kelemahannya tadi respon rate-nya kita nggak bisa memastikan gitu. Bahkan dibilang bahwa respon rate-nya almost always low gitu. Kita nggak bisa mengontrol gitu. Kalau yang ini kita bisa ngejar gitu ya. Nanti kalian baca sendiri bedanya yang lainnya. Ini masalah teknis bagaimana pembuatan desainnya. Baiknya mungkin kalian nanti dengarkan sendiri videonya ya, karena itu sudah ada sebenarnya. Bagaimana secara prinsip kemudian kuesioner itu, desain kuesioner yang nanti akan kalian lakukan kalau kalian menggunakan survei, menggunakan kuesioner ya. Pastinya tadi sudah saya sampaikan bahasa. Kalau yang ini pasti ya. Kalau yang nggak terkait, untuk apa kalian tanyakan. Tapi bahasa juga kalian harus note. Kalau kuesionernya itu akan ditanyakan secara anonim dan artian mungkin kalian kirimkan, kalian harus pastikan bahwa tidak ada kalimat yang bersayap, tidak ada ambiguity, tidak ada mispersepsi gitu ya. Terus jenis dan bentuk pertanyaan yang diajukan. Artinya kalau kalian mau menanyakan, memang contohnya misalnya tadi memang inginnya adalah bentuknya nominal, datanya misalnya, jangan kalian buatnya menjadi peringkat ordinal gitu, karena nanti akan meleset yang kalian mau gitu. Terus urut-urutan pertanyaan yang biasanya yang pertama ditanyakan adalah data pribadi, data demografi, misal umur, jenis kelamin, level pendidikan, itu biasa selalu ditanyakan. Ada lagi mungkin tempat tinggalnya itu biasa bukan nggak eksak gitu, tapi mungkin kelurahan, kecamatan dan sebagainya. Biar kita kalau kita mau ada analisis yang level-levelnya kedaerahan itu, misalnya mau dibandingkan antara kabupaten ini dengan kabupaten ini, bisa dilakukan gitu. Apakah beda antara kabupaten Bandung Barat dengan kabupaten Bandung gitu, walaupun sama-sama Bandungnya. Apakah beda lagi antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Bantul misalnya. Bantul itu kabupaten bukan sih? Ya oke lah, sosok itu. Kabupaten Gunung Kidul ya yang saya tahu kabupaten. Nah, kalau kalian ada data demografi, kalian bisa membandingkan.
Ada yang mau bertanya? Hugo? Silakan. Tunggu, dari tadi saya mulu yang... Izin bertanya, Pak. Silakan, ya. Terkait model kuesioner yang dijelaskan tadi, kadang kan pada masa sekarang itu sering sekali kita pakai G-form dan lain sebagainya. Nah, apakah kuesioner yang kita himpun melalui G-form tersebut bisa kita asumsikan sebagai kuesioner yang baik, mengingat kadang jika kita menargetkan 100 responden, bisa jadi satu responden itu mengisi lebih dari satu kali, dan bisa saja ada hal-hal yang lain yang bisa mengganggu kredibilitas kuesionernya itu. Oke. Bagaimana caranya biar kamu bisa mengontrol bahwa kuesioner itu hanya bisa diajukan oleh orang yang tepat? Kamu menggunakan tiket. Menggunakan tiket. Tanpa ada tiket itu, kamu nggak bisa, kalian tidak bisa, responden yang lain tidak bisa melakukan mengisi data itu ya. Kalau memang sudah kelihatan. Kalau kamu tahu bahwa responden ini misalnya 100, langsung kamu kirimkan ke orang itu 100 misalnya. Tapi kalau kamu tidak ada target bahwa kamu blast, tolong dong titipin ke teman-teman misalnya. Tolong dong biar bisa di-share kemana-mana. Ya memang itu kamu lucky shot. Dalam artian memang karena anonymity ini sangat terjadi gitu ya. Salah satu kontrolnya memang pastinya untuk yang bisa kamu kontrol adalah atas email yang sama tidak bisa 2 kali. Tapi kalau saya misalnya punya 3 email, bisa nggak saya ngisi berkali-kali? Sangat bisa. Itu mungkin memang salah satu kelemahannya juga. Kamu nggak bisa mungkin memverifikasi yang sangat mendalam bahwa saya itu tidak mengisi lebih dari sekali. Kecuali kalau ada tiket tertentu gitu. Jadi kayak ada password untuk, saya nggak tahu apakah Google Form itu bisa, tapi kalau dari survei-survei yang dari kantor, misalnya ada survei misalnya kesehatan organisasi, saya nggak bisa ngisi 2 kali karena saya dikirimkan dulu tiketnya, tiket kayak semacam password. Ketika saya buka Google Form, terus suruh ngisi dulu passwordnya, habis itu baru bisa buka. Jadi ya kalau dan saya nggak dikirimi tiket lebih dari 1 gitu. Orang lain teman saya dapat 1 lagi gitu. Tapi berarti kan sudah kelihatan bahwa memang yang di blast adalah tiketnya 100 gitu. Tiketnya 100 berarti nggak mungkin ada orang lain intervene gitu. Tapi dengan catatan kamu tahu siapa yang mau kamu survei. Kalau kamu nggak tahu siapa yang mau kamu survei, dalam artian kamu yang benar-benar blast semuanya, siapa sih? Karena banyak mahasiswa itu yang mahasiswa dari luar itu pakai Google Form, mereka nitip-nitip gitu. Kadang-kadang nitipnya melalui siapa, tolong dong Pak, ini adik saya lagi ngadain survei Pak untuk nyusun skripsi misalnya. Memang bisa di blast ke teman-teman di kantor gitu. Ya udah, oke, silakan saya blast langsung kayak gitu. Tapi ya udah, that's it. Apakah saya mungkin karena misalnya saya kenal banget sama teman ini, saya mungkin aduh kasihan ini, saya bantuin deh, saya bikinnya 10 kali misalnya. Kalau misalnya udah terpentok nggak bisa pakai email yang sama, pakai email yang lainnya bisa kan? Sementara itu anonim, namanya ya siapa yang bisa memverifikasi kecuali kalau pakai NIK. Tapi walah ini kok susah banget sih. Untuk kuesioner aja harus pakai NIK gitu. Kalau survei mahasiswa berarti biasanya sih nggak akan minta NIK. Cukup nama. Nama saya bisa macam-macam. Bisa nama sebenarnya, nama Wahyu misalnya, atau nama Hidayat, atau namanya ganti misalnya si Ali, atau mungkin ya whatever kan. Nah, kalau anonim kan bisa ini kan itu. Memang itu salah satu kelemahannya kalau sekarang menggunakan Google Form.
Tapi di balik kelemahan tersebut memang jadinya bisa masif. Bisa kamu mungkin bisa lebih banyak mungkin respondennya. Kalau kamu belajar lebih dalam lagi bagaimana kamu bisa memverifikasi, mungkin baiknya kamu juga bisa memverifikasi IP address-nya. Kecenderungan, misalnya saya pakai IP address ini. Kalau kamu kemudian ketemu ada yang IP address yang sama, bisa kamu wave kemudian. IP kan misalnya saya pakai WiFi kan, saya sudah satu, habis itu pakai email lain lagi, berbeda. Itu nggak akan berarti akan lolos dari yang email yang kontrol email karena email berbeda. Tapi IP address-nya sama, bisa kamu wave seperti itu. Itu salah satu kontrol. Cuma jeleknya kalau menggunakan IP address, kalau kamu memblast ke kantor, kan terus teman kamu kemudian memblast ke kantornya dia itu yang satu kantor semuanya menggunakan WiFi, padahal ternyata orangnya beda-beda nih. Cuma karena kamu menggunakan secure-nya itu pakai IP address, kehilangan semua responden. Plus minus memang sih kalau seperti itu. Ada cara-caranya. Yang paling ultimate memang menggunakan tiket tadi, tiket. Cuma itu harus kamu tahu siapa yang kamu hubungi. Biasa kalau dari kantor mereka udah tahu kan, pegawai PKF ada 750. Ya udah dikirim, di blast semua ke 750 orang itu tiketnya masing-masing cuma satu. Masing-masing cuma satu. Jadi ya kalau misalnya saya mau minta tolong misalnya Mas Gilang untuk ngisi, ya monggo, tapi saya kehilangan hak saya untuk ngisi gitu. Itu berarti pendapatnya Mas Gilang, tapi saya tidak bisa ngisi lagi karena udah sekali dipakai udah nggak bisa lagi gitu. Itu ya. Emang plus dan minus kalau menggunakan Google Form. Tapi sekarang sangat marak di Google Form. Oke ya, oke, ada lagi? Izin bertanya Pak. Oke, balik ya. Kalau tadi kan bilang bicarakan tentang yang respon 2 kali. Nah, kalau misalnya kita mengirimnya sudah ke 100 orang yang kita rasa tepat untuk disurvei, tapi tetap ada yang nggak respon, apakah nanti di karya tulis kita itu tetap kita stat? Misalnya kan kalau kita mengasih pertanyaan terus yang respon 60 itu setuju. Tapi sebenarnya kan itu cuma 60%. Apakah kita tulisnya 60% setuju dan 40% tidak merespon atau 100% setuju? Dari 60. Kalau 60 saya rasa udah oke, Mbak. Yang bermasalah kalau cuma 30. Nah, kalau 30 mungkin agak susah tuh biasanya. Kalau 60 kamu masih bisa menjustifikasi bahwa mayoritas. Kalau 60 kan berarti sudah bagus. Dari 60 yang oke dari awal Pak, kamu pasti ini respon rate-nya 60%. Itu sudah lebih dari setengah berarti kan. Dari situ sebenarnya sudah lulus. Dari 60 itu kamu berbicara tetap dari 60. Dari responden yang menjawab 60 memang nggak yang 100% tapi sudah majority, udah aman kalau 60. Kalau 30 itu ya, wah ini kayaknya kalau menurut saya kalau 30 di bawah 50 gitu misalnya, kamu ulang deh, kamu extend mungkin. Misalnya jangka waktunya kamu estimasi misalnya untuk Google Form itu 1 minggu misalnya. Aduh cuma 30% nih. Kalau misalnya KTTA kamu masih lama, ya kamu extend aja seminggu lagi gitu untuk melihat sembari kamu tanyakan ulang. Kamu konfirmasi bahwa kami telah mengirimkan link untuk Google Form, mohon kesini Bapak dan Ibu atau Ibu untuk bersedia menjadi responden kami dan sebagainya. Itu ya, Mbak. Ada lagi mungkin? Kalau nggak ada, lanjut dulu ya. Nggak terlalu banyak lagi sebenarnya. Prinsip pengukuran. Skala tadi kita sudah pelajari. Ini tadi ya, sudah kita pelajari. Nah, ini tadi yang saya jelaskan skala Likert ya. Skala Likert
interval, tapi ada juga yang mana di sini penghasilan? Ada yang terkait dengan pertanyaan sensitif ini. Ini juga skala juga kan interval juga ya. Ini yang seringkali menjadi kendala ketika kita melakukan beberapa kajian, khususnya terkait dengan penghasilan ya. Karena banyak dari survei-survei itu biasanya mereka untuk yang penghasilan yang tertinggi atau kita menyebutnya upper tail dilepas. Kalau lower tail kita sudah tahu paling rendah berapa sih? 0 pasti. Tapi kalau over 90.000 berapa overnya? Lebih tinggi dari $90.000 itu berapa sih? Apakah 90.001 dolar? 90.000 plus $2 atau 100.000 atau $1 juta. Ini kita yang kehilangan. Padahal kalau ini bisa kita lepas, kita bisa mengetahui sebenarnya penghasilan tertinggi dari penduduk Indonesia itu berapa sih? Sebagai catatan, untuk ukuran salah satu ukuran kesejahteraan yang kita pakai menggunakan GDP. GDP per kapita maksud saya. Bagaimana cara mengukur GDP per kapita? GDP total dibagi jumlah penduduk. Betul? Diasumsikan seluruhnya sama. Mulai dari bayi, mulai dari tukang parkir, abang-abang penjual bakso, sampai konglomerat yang direktur-direktur sama semua dianggapnya. Misalnya kayak income per kapita $4.000 misalnya dalam 1 tahun. Income per kapita Indonesia $4.000 berarti kurang lebihnya 60 juta. Kalau 60 juta berarti per bulannya 5 juta. Oke, mungkin kalau yang pekerja kantoran 5 juta make sense. Tukang parkir belum tentu. Direktur-direktur yang BUMN, apakah penghasilannya 5 juta dalam 1 bulan? Ya tentunya nggak mau kalau segitu kan. Kayak Pertamina 300 juta dalam 1 bulan. Tantiemnya mereka, bonus tahunannya bisa sampai 3 miliar dalam tantiem pembayaran sekali tantiem. Kenapa saya tahu? Karena sebelumnya kepala BKF itu jadi komisarisnya Pertamina itu. Pas ada laporan itu tantiemnya atau bonus tahunannya 3 miliar. Ya memang mereka kan oke lah tanggung jawab mereka besar gitu. Jadi ya cuma kita miliar aja itu kita nggak ada nih bonus-bonus di BKF itu. Kepala BKF dapat bonusnya 3 miliar tiap tahun karena jadi komisaris Pertamina itu ya. Nah kalau seperti itu apakah make sense kalau over 90.000? 90.000 itu seberapa? Over 90.000 itu seberapa? Apakah 90.001 tadi saya bilang? Apakah $1 juta, $10 juta mungkin gitu? Ini yang kita nggak ketemu karena kita biasanya survei-survei itu yang upper tail seperti ini. Tapi kalau kita pertanyaan ini kita lepas, roughly my total yearly income before taxes and other deduction is langsung titik-titik. Misalnya ini nggak ada nih. Dari 1.000 yang kamu tanyakan, bisa kemungkinannya variasinya sampai 1.000. Ada yang misalnya 36.000, 36.100, 36.101, 36.102 dan sebagainya sampai 1 juta, 1 juta lebih $1 gitu mungkin. Kalau kamu lepas tapi ya itu ada plus minusnya tentunya. Balik lagi. Karena saya tadi sekalian skala. Ya. Hal lain yang perlu kamu pertimbangkan adalah ketika menyusun
kuesioner, bagaimana kemudian kuesioner kamu itu bisa menjamin reliability dan validity data. Ada beberapa cara. Reliability berasal dari kata reliability. Ya, ini bahasa Inggrisnya. Saya nggak mengedit ini. Artinya apa nih keajegan? Keajegan itu apa sih? Yang orang Jawa? Konsistensi. Apa tuh? Ajeg itu apa? Konsistensi. Konsisten. Ajeg itu konsisten. Kenapa sih diganti itu? Adalah kekonsistenannya. Untuk yang bukan orang Jawa susah nih kekonsistenan pengukuran. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa responden kita itu menjawab secara konsisten? Kita bisa pasang itu jebakan-jebakan di dalam kuesionernya. Misalnya, kita sampai jam berapa ya? Sorry, saya belum nutup. Udah ketutup ya. Saya minta waktu seperti biasa ya. Tinggal sedikit lagi kok. Kita bisa memasang jebakan-jebakan dalam kuesioner, bukan buat menjerumuskan responden, tapi guna memastikan bahwa si responden yang kita kirimi tadi itu nggak asal-asalan gitu loh. Aduh, ini pertanyaan ada 30, udahlah saya jawab semuanya. Ada misalnya skala Likert 1 sampai 5, udah saya jawab semuanya 3 semuanya. Atau saya jawab 5 semuanya, atau saya jawab 1 semua. Ini kayaknya nggak dipikir nih, cepat langsung. Udah selesai, 5 menit selesai. Seperti itu. Itu tapi oke, respon rate kita bagus. Tapi menyesatkan gitu loh, karena ternyata dia nggak mikir gitu. Makanya kemudian bisa kita pasang jebakan-jebakan. Misalnya, ketika kita menanyakan smoking habit. Di pertanyaan nomor 1 misal, apakah Anda merokok? Gitu ya. Di kode di situ kalau ya centang nomor 1 atau klik nomor 1. Kalau tidak centang nomor 2. Gitu ya. Oke, misalnya dijawab ya. Berarti dia kodenya nomor 1. Ya, kan? Terus di pertanyaan nomor 20 kita ulangi lagi jawab pertanyaan itu. Bisa pertanyaan yang sama atau kita balik. Apakah Anda tidak suka merokok? Kalau dia konsisten, harusnya jawabnya nggak 1. Betul kan? Kalau dijawab 1, berarti nggak konsisten. Di atas dia jawabnya Anda suka merokok. Di yang kedua, dia jawabnya saya tidak suka merokok. Gitu. Padahal di pertama nomor 1 tadi saya suka merokok. Harusnya kalau konsisten, dia akan jawab nomor 2. Gitu. Itu salah satu cara kita bisa mengetahui bahwa responden kita nggak asal-asalan gitu. Jadi ada di beberapa pertanyaan kita mengkaitkan, oh ini harusnya kalau ini jawabnya 1, ini jawabnya 2. Kalau ini jawabnya yang nomor 1 tadi jawabnya 2, yang nomor 20 jawabnya harusnya 1. Kalau enggak, ini ada tendensi nggak konsisten. Bagaimana kalau kita ketemu jawaban nggak konsisten? Coba kita lihat, misalnya dalam 50 pertanyaan itu kita set 4 pasang pertanyaan adalah pertanyaan jebakan untuk menilai konsistensi. 4-4-nya nggak lolos. Waduh, ini kayaknya dia asal-asalan ini jawabnya ini. Udah kita bisa langsung, kayaknya kita abaikan deh yang ini. 4-4-nya itu nggak lolos ininya. Udah kayaknya nggak mikir deh. Tak udah selesai, 5 menit selesai. Seperti itu. Tapi kalau misalnya dari 4 pasang pertanyaan jebakan itu mungkin 3 benar, 1 nggak benar, oke lah. Ini mungkin dia salah lihat, bisa ada. Tapi apakah kita pakai? Jangan. Pasangan itu kita drop. Jadi misalnya kalau ada 50 pertanyaan, terus ada 100 responden, mungkin nggak semua pertanyaan itu respondennya sama. Nggak semua pertanyaan itu dari 1 sampai 50 itu jumlah respondennya 100. Karena ada yang kita drop tadi. Gitu ya.
Karena nggak mungkin kita masukkan orang jawabannya nggak konsisten kok. Kalau kita bisa meyakini bahwa dia emang gara-gara salah doang. Tapi kalau dari 4 pasang pertanyaan tadi itu semuanya ngawur, beda semua, kayaknya baiknya kita drop aja semua ininya si satu responden ini itu dari seluruh pertanyaan, karena kayaknya ngawur ini, cuma enter selesai. Gara-gara mungkin disuruh temennya gitu, udah tolongin temen gue dong gitu kan, karena seperti itu. Lagi ada banyak kerjaan, nggak pakai mikir lagi. Namanya si Amir, ditulisnya Ali gitu. Umurnya 25, umurnya 30 kan. Itu kan tambah ngawur kan, gara-gara dia kesel disuruh lagi sibuk. 10 menit selesai, 5 menit selesai kadang-kadang. Tapi ternyata dia nggak baca kalau di pertanyaan yang kamu ajukan itu ada pertanyaan yang menjebak, pertanyaan yang memang kita set, bukan menjebak, bukan menjerumuskan dia, tapi untuk kita kontrol bahwa dia tuh nggak ngada-ngada gitu. Kalau mungkin bahasa sekarang nggak ngadi-ngadi gitu, ya. Seperti itu salah satu caranya. Terus kalau kalian mensurvei lebih dari 1 tahun, mensurvei beberapa kali gitu ya, bisa juga dilihat dari ini nggak cuma dari survei sebenarnya, bisa juga kelihatan dari data Susenas misalnya. Ternyata si responden A di jawaban di tahun misalnya tahun 2015 dia sudah dijawab, sudah disurvei. Ditanyakan apa level pendidikan Anda? SMP. Tahun 2016 ditanyakan lagi, apa level pendidikan Anda? SMA. Apakah konsisten? Enggak konsisten, tapi make sense enggak? Mungkin. Sebelumnya dia nggak lulus SMP, sekarang dia ikut kejar paket C. Tinggal kita tanyakan aja, konfirmasi balik. Tapi kalau dibalik, 2015 dia menjawabnya SMA, terus 2016 dia menjawabnya SMP, kayaknya nggak mungkin. Kalau naik mungkin kan dari kalau level of education kan, kalau dari SMP naik jadi SMA terus dia jawaban berikutnya menjadi S1 atau D3 atau D1 mungkin, tapi nggak mungkin kalau sebelumnya dia SMA kemudian nextnya dia jadinya SMP. Nah itu, wah ini nggak konsisten nih masalahnya. Perlu kita konfirmasi kembali kalau boleh. Tapi kalau ini yang bisa ya, kalau yang harusnya stabil ya. Tapi mungkin kalau kalian ngelihatnya di penghasilan, sangat mungkin kalau nggak stabil gitu. Misalnya penghasilannya sebelumnya dilaporkan 10 juta, sekarang loh kenapa jadi 7 juta? Harus kan inflasi. Oh nggak seperti itu. Mungkin dia pekerjaannya beda, mungkin dia penghasilannya turun gara-gara omsetnya turun, bisa seperti itu. Jadi memang harus kita lihat sih apakah konsisten itu seperti apa. Kalau yang utamanya kalau yang harusnya tetap tapi dia nggak tetap, nah itu kita bisa menilai apakah suatu si responden tadi itu menjawabnya dengan konsisten atau tidak. Gitu ya. Ini untuk validity di SPSS ada tools-nya untuk bisa mengecek gitu ya. Tinggal kalian pasang sendiri apa yang mau dicek, itu bisa kelihatan reliability-nya ya. Ini nanti kalian baca sendiri karena relatif ini hanya ya sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Saya minta waktu 5 menit ya. Terakhir mungkin teknik sampling. Jadi nanti bisa ada video sendiri, makanya tadi memang dosen koordinator merasa untuk yang kuliah ini agak sangat padat ilmunya. Jadi disiapkan untuk kalian bisa kuliah mandiri menggunakan video ya. Saya running out of time, apalagi saya orangnya cerewet, suka bicara, suka menjelaskan yang terlalu panjang. Tahapan dalam proses survei, yang pasti pertama kali harus kalian lakukan adalah kalian harus mendefinisikan populasi kalian. Kalian harus didefinisikan karena ini akan penting kalian lakukan
agar kalian tahu nanti hasil penelitian kalian ini bisa digeneralisir sampai level mana. Kalau kalian mengambil skopnya, populasinya adalah KPP Pratama Sleman misalnya, kalian tidak bisa bilang bahwa oh iya ternyata potensi penerimaan dari sektor Sleman apa sih, pariwisata di tahun 2015 sekarang ini 2018 sangat bagus gitu. Belum tentu itu karena kamu kan bikinnya di Sleman doang, KPP Sleman. Kalau mau ya dilebarkan gitu, ya. Populasi terserah kamu, basically. Tapi semakin luas, pastinya pengambilan datanya harus semakin banyak, semakin kompleks, gitu ya. Tidak bisa kamu misalnya melebarkan populasi pengaruh pandemi COVID terhadap potensi perpajakan dari sektor pariwisata di Indonesia. Kamu ngambil sampelingnya cuma di Jogja. Nggak bisa seperti itu. Kalian harus ngambil yang di KPP yang ada Danau Toba, KPP yang objek-objek wisata berarti. Borobudur, oke, pastinya Bali, Raja Ampat, mungkin Bandung, wisata kulinernya. Apalagi mungkin di Kalimantan apa? Apa sih yang terkenal di ini ya, taman lautnya itu? Kalimantan saya lupa. Derawan kali ya, saya lupa. Terus di Sulawesi kalau ada gitu, kamu harus bisa ada representasi dari seluruh minimal yang kalau sekarang pemerintah lagi menggalakkan kawasan strategis pariwisata nasional. Nah minimal itu kamu harus ambil. Minimal dari misalnya dari 100 kawasan dari KSPN kamu minimal mensurvei 30 misalnya. Baru bisa kamu bilang bahwa pariwisata di Indonesia. Tapi kalau kamu mengambilnya hanya misalnya Bandung, terus di Jawa Tengah misalnya apa sih Selekta, terus Jawa Timur mungkin Bromo, itu kamu boleh ngambil hanya wilayah Jawa di Pulau Jawa, bisa seperti itu. Kalau kamu ngambil Raja Ampat dan sekitarnya ya kamu hanya bisa mengklaim bahwa itu mungkin komplainnya di sekitar mungkin Papua dan Maluku mungkin sekitar karena kurang lebih sama dekat-dekatan di situ. Itu ya. Kalau kamu ngambilnya potensi penerimaan dari sektor mal di KPP Pratama Jakarta Taman Sari. Ya kamu nggak bisa kemudian mengklaim bahwa seluruh Indonesia itu akan sama seperti yang ada di wilayah kerjanya KPP Taman Sari. Intinya seperti itu. Tapi masalah populasi silakan kalian definisikan sendiri. Apakah levelnya nasional, levelnya kabupaten, levelnya mungkin satu pulau-pulau tertentu, regional pulau tertentu, atau kabupaten, kota, atau bahkan kalau Jakarta itu kecamatan, kalau Jakarta kelurahan bahkan. Kalau kamu ngambilnya KPP biasa levelnya kecamatan, kelurahan. Kalau di luar Jakarta mungkin bisa ke satu kecamatan. Bahkan di beberapa KPP levelnya tuh kelurahan pun dibagi dua, gitu kan? Ya sudah sangat kecil lagi skopnya berarti. Tapi populasi apa bagaimanapun yang kalian ambil nggak masalah sepanjang kamu tidak mengeneralisirnya terlalu jauh. Cukup sesuai dengan yang kamu definisikan sebagai populasi. Setelah itu baru kemudian kamu bisa ambil sampelnya. Sampelnya seberapa kemudian sampel yang perlu diambil? Ya, pastinya nanti ada ukuran-ukuran bagaimana sih materialitinya. Kalau dari 100 populasi kira-kira berapa yang material? Apakah cuma satu? Ya mungkin tidak mewakili, minimal 50, gitu. Minimal 60. Gitu. Walaupun mungkin kita tidak expect hasilnya nanti sampai semua ya, respon rate-nya mungkin bisa 100% seperti itu ya. Terus sampling rate ini sudah saya coret-coret ternyata. Oke, nanti saya akan kirimkan yang belum saya coret-coret ya. Sampling rate-nya sampling frame-nya siapa nih yang kamu mau ambil? Apakah wajib pajak
apakah konsultan pajak misalnya, apakah pelaku usaha, apakah asosiasi usaha, apakah misalnya kamu mau mengambil ini reformasi birokrasi dari sisi pelayanan di KPP yang ada di Jakarta. Kamu bisa ngambilnya dari persepsi wajib pajak, bagaimana Bu pelayanan di KPP Pratama Palmerah, di KPP Pratama Grogol Petamburan misalnya, atau kamu ngambilnya dari internal KPP sendiri. Tentunya kalau internal KPP kamu nggak bisa cuma mengandalkan dari satu KPP, karena yang mengetahui kemungkinan besar hanya dari seksi pelayanan gitu. Jadi dari KPP, dari kepala seksi pelayanan misalnya di KPP Jakarta Palmerah, mungkin kamu harus juga interview ke KPP Pratama Grogol Petamburan misalnya. Terus di luar lain itu misal KPP Pratama Taman Sari misalnya, kepala seksinya kamu survei dan sebagainya. Makanya penting kamu bisa menentukan siapa sebenarnya key personnya yang ya itu balik lagi, tidak mesti bahwa harus kepala kantor, tidak mesti harus kepala seksi, mungkin dari wajib pajak cukup ya. Terakhir mungkin terkait dengan teknik sampling ini saya nggak tahu kalian sudah mendapatkan statistik belum ya, tapi basically nggak melenceng dari sana itu loh. Jadi ada sampling itu ada yang disebut probability, ada yang non probability. Kalau probability dia ada chance-nya, ada peluangnya berapa sih bisa terambil dari populasi gitu. Misalnya dari 100 wajib pajak kamu cuma butuh 70, berarti berapa? 7/10 kan? Probability bahwa dia akan terambil gitu dan sebagainya. Bagaimana kemudian probability ini sampling menggunakan probability kamu lakukan? Bisa kamu benar-benar simple, random, dalam artian apa? Oke, saya mau ngambil terserah saya gitu. Terserahnya benar-benar udah nggak ada metode. Yang paling gampang bagaimana sih kalau seperti itu? Kalian urutkan 100 wajib pajak. Habis itu kalian buat angka di Excel menggunakan randomize di situ. Apapun yang ada ditunjukkan oleh Excel, kamu pilih. Misalnya nomor 1 adalah nomor urutnya 33, kamu ambil 33. Selanjutnya 36, kamu yang 36. Selanjutnya nomor 5, ambillah nomor 5 dan sebagainya. Itu benar-benar random. Namanya benar-benar random. Atau sistematik. Sistematik seperti apa? Ya ini sebenarnya benar-benar judgement kamu gitu. Misalnya, saya kan tanggal lahir saya tanggal 21 ya. Ya udahlah, berarti saya urutkan seperti tadi, ada 100 WP 1 sampai 100. Pertama saya ambil nomor 1. Habis itu loncat katak 21, berarti nomor 22. Loncat katak lagi 21 berikutnya. Tapi kamu harus konsisten kalau kamu sistematik. Loncat katak berikutnya 21 dan sebagainya. Apapun yang kalian pilih, tidak ada ukurannya. Tidak ada ukuran. Kalau kamu mau random, ya kamu random. Kalau perlu misalnya kamu kayak lotre gitu ya, kocokan apa itu namanya, arisan, udah itu aja. Jangan kemudian kamu baca-baca dulu datanya. Wah ini kayak bagus nih. Ini kayak bagus nih. Itu bukan random namanya, itu purposif. Ya. Kalau random ya benar-benar random sama sekali kamu nggak tahu datanya. Mungkin yang kamu pilih itu WP-nya ternyata teman kamu, ya nggak tahu kan saya pilih gitu. Itu yang seperti itu. Tapi mungkin kamu juga perlu mempelajari data dalam artian mungkin data-data kuncinya. Oh ternyata di KPP ini wajib pajaknya terbagi menjadi 3 bagian. Dari sisi income misalnya ada yang lower income, middle income, upper income, atau high income itu. Kalau saya benar-benar random, dari 100 saya ambil 30, jangan-jangan yang kepilih itu cuma dari kalangan yang lower income nanti. Gimana kalau ternyata dampaknya itu saya nggak bisa pastikan kalau yang higher income berbeda. Nah, kalau seperti itu berarti kamu bisa memilih yang stratified atau cluster. Kamu bagi-bagi. Dari 100 kelihatan dari income-nya itu kamu jangan lihat yang lain, lihat income-nya aja dibagi-bagi. Oh ini yang
lower income, ini middle. Dari situ kemudian kamu random. Randomnya terserah apakah mau simple random, apakah sistematik. Yang penting ada keterwakilan dari masing-masing cluster tadi, dari kelompok-kelompok tadi. Nah, seperti itu ya. Yang lainnya mungkin kalian bisa baca sendiri karena kita we are running out of time, dan ini hanya teknik-teknik saja, teknik-teknik sampling saja gitu. Kecuali kalau ini nanti ditanyakan di UTS, baru kita mungkin mempelajari detailnya seperti apa sih. Apapun yang kalian pilih, sepanjang itu tidak bias, bisa diterima. Saya menggunakan teknik random, sampling random. Go ahead, nggak masalah. Saya menggunakan stratified, silakan. Tapi jangan kamu pilih, ya kenapa kamu pilih itu? Oh ya itu teman saya Pak. Nah, itu kan berarti kamu ada bias di situ. Oh ya itu saudara saya Pak. Wah, jangan-jangan dengan dia saudara kamu, kuesioner yang kamu ini kan yang jelek-jelek jadi diumpetin semua, nggak enak sama kamu gitu. Nah itu yang salah. Tapi kalau benar-benar kamu random, itu kenapa kamu pilih? Kan saudara kamu random Pak, benar-benar random. Ya nggak masalah karena random. Gitu. Kan kita nggak mikir. Sampai sini ada yang bertanya? Satu pertanyaan mungkin karena kita sudah lewat waktu jauh. Tunggu, kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada sepertinya ya. Oke, kalau nggak ada, saya saja ya teman kita kali ini. Untuk minggu depan, mohon maaf, saya sebenarnya sih bukan karena sengaja dan tidak sengaja juga gitu, karena bagaimana saya ingin tahu bagaimana kalian dalam kondisi tidak terlalu banyak waktu, kalian bisa manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bisa membedah KTTA seperti itu. Karena itu yang sering saya lakukan gitu. Kakak kelas kalian ngirimkan ini, kadang-kadang waktu saya mungkin kurang gitu ya, dengan keterbatasan waktu saya bisa melakukan penilaian ya. Nanti saya akan umumkan mungkin teknisnya itu lebih ke arah teknis bagaimana siapa nanti yang harus tampil, terus berapa lama gitu, kurang lebih, tapi maksimal 10 sampai 12 menit ya. Karena kita kan waktu kita cuma 2 jam. Untuk pertemuan berikutnya kita memang lebih ke arah review. Mana-mana dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 yang mungkin agak miss, mungkin kalian mau mempertanyakan lagi, karena setelah pertemuan berikutnya nanti kan ada UTS. UTS seperti sudah saya sampaikan di awal, nanti kalian akan diminta untuk membuat proposal riset proposal ya. Jadi kalau bisa dipersiapkan dari sekarang saja apa yang kira-kira akan kalian riset nanti, tapi terkait dengan scope, lingkup apa saja yang akan ditanyakan, itu yang akan dibahas nanti, akan ditanyakan pada saat hari H-nya ujian. Tapi kalau kalian mempersiapkan dari sekarang nggak masalah, tapi belum tentu ditanyakan gitu. Atau mungkin yang kalian persiapkan apa yang ditanyakan belum kalian persiapkan, tapi minimal kalian sudah ada bayangan apa sih yang mau ini. Tapi kalau topik dari kalian sendiri, silakan saja kalau mau dipersiapkan dari sekarang gitu ya. Oke, karena tidak ada yang bertanya, ini saya juga lagi memantau pemilu di Amerika tuh. Kalian memantau nggak pemilu di Amerika? Pantau Pak. Ya seru ya di sana. Lagi kaos. Kenapa? Lagi kacau pemilunya. Ya, memang sih, karena si Trump itu kan mengerahkan massa gitu ya. Kalau kalian perhatikan berbeda kan antara pemilu Indonesia dengan pemilu di Amerika ya. Kalau kita kan menggunakan popular vote kan, berdasarkan suara per kepala. Kalau di sana bukan suara per kepala. Di sana electoral vote. Kalau yang ini sepertinya konklusif karena Biden juga dia favorite vote juga plus electoral vote. Tapi yang lalu, yang sebelumnya, Hillary itu menang di suara. Lebih banyak orang Amerika yang memilih dia, tapi ternyata nggak bisa jadi presiden karena electoral vote-nya kalah. Itu kan shocking kan? Saya dipilih banyak orang, tapi saya nggak bisa jadi presiden. Kalau ini sepertinya konklusif karena Biden juga favorite vote juga, plus electoral vote-nya juga masuk. Sepertinya saya sih sudah memprediksi. Waktu kemarin saya kan di Georgia ya, GA ya.
itu memang dari tahun ke tahun itu sarangnya Republik. Saya sempat ada mengalami pemilu di Amerika tahun 2014 ketika zamannya Obama. Dia kalah di sana, Demokrat. Republik di sana memang menguasai. Sejak tahun 60, sebelum tahun 60 Demokrat yang menguasai, biru. Tapi setelah 60 itu kayak ada turning point-nya, merah selalu merah. Sampai ini, turning point ini sebenarnya kemarin gara-gara yang kasusnya siapa, Floyd ya. Yang setelah itu jargon-jargon yang itu apa, Black Lives Matter gitu. Nah itu karena disinyalir ya itulah pernyataan-pernyataannya Trump itu, ini nggak apa-apa ya, kita udah bicara ini aja. Trump itu, pernyataan-pernyataan Trump itu sering diamini oleh yang white supremacy gitu ya. Banyak kan setelah pemerintahan Trump ini kayak rasialis itu lebih tinggi lagi gitu, merasa orang kulit putih itu lebih superior dibandingkan yang kulit colored people gitu. Jadinya kayaknya nggak bagus nih gitu. Sementara di Atlanta, di Georgia itu banyak banget yang colored people, yang kulit putih, kulit hitam gitu ya. Kalau Texas itu lebih banyak kulit putih mereka dari itu. Kalau Georgia banyak kulit hitam. Tapi entah kenapa setelah tahun 60 itu lebih banyak yang Republik. Padahal dulu Republik itu kan yang pemilik budak. Kalau kalian tahu sejarahnya, pemilik budak itu dari Republik. Tapi nggak tahu kenapa setelah tahun 60 itu shifting tuh yang Georgia itu jadi yang merah. Ini kayaknya turning nih, jadi biru lagi. Ya whatever, kita harapkan yang terbaik lah. Saya sering berapa kali ngirim inilah doa ke teman-teman, kan masih banyak teman yang di Amerika sana, semoga lancar-lancar aja di sana gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri silakan PIC bisa kembali mempersiapkan kelas. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Oke, terima kasih semua ya atas mohon maaf sekali lagi karena harus menggeser kelas karena memang saya tidak bisa mau nggak mau gitu karena saya sakit pada saat itu, dan terima kasih kalian bersedia untuk digeser hari Sabtu ya. Saya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nice weekend juga. Terima kasih Pak.